Salam sejahtera dan salam kebaikan bagi kita semuanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Pada saat ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan kami. Tuhan yang maha baik untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkuasa atas kami, sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang pasti selama masih ada kehidupan, yaitu tentu penderitaan akan terus kita rasakan. Selama masih ada kehidupan, persoalan akan tetap ada. Selama masih ada kehidupan, tantangan akan terus menghampiri kehidupan kita. Tapi bagaimana kita dalam menghadapi setiap tantangan, persoalan yang datang di dalam kehidupan? Sering sekali dalam menghadapinya kita mengandalkan pikiran, dalam menghadapinya kita mengandalkan kekuatan kita. Tapi lewat firman ini kita mau diingatkan, orang yang percaya, orang yang hidup di dalam Yesus Kristus, tidak lagi mengandalkan kekuatan, tidak lagi mengandalkan diri sendiri. Tapi yang terpenting adalah mengandalkan Tuhan, sehingga kita akan mampu, akan kuat untuk menghadapi tantangan dan penderitaan yang ada. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di abad yang pertama dalam kebenaran firman ini, ketika Kristus telah naik ke sorga, ketika para murid pada saat itu menerima curahan Roh Kudus,
Mereka dengan giat, dengan berani, tanpa ada rasa kekhawatiran, terus memberitakan Injil Tuhan. Tapi yang terjadi pada saat itu, bahwa orang-orang percaya atau yang berani mengatakan dirinya orang Kristen, para pengikut Yesus Kristus, maka mereka akan mendapatkan penganiayaan. Penganiayaan yang terbesar dari para pembenci pada saat itu. Dari orang yang tidak mengakui kekristenan. Dari orang yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari kerajaan Romawi yang sangat berkuasa pada saat itu. Semua orang Kristen yang mengatakan dirinya orang percaya itu ditindas dan dianiaya. Bahkan ingin dibinasakan. Yohanes sendiri akhirnya dibuang ke Pulau Patmos supaya dia jangan lagi memberitakan Injil Kristus. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh kuasa dunia ini. Sekalipun Yohanes pada saat itu salah satu murid yang dikasihi Yesus dibuang ke Pulau Patmos, maka Allah senantiasa bersabda kepadanya, berbicara kepadanya, senantiasa mengasihinya. Maka Allah memberikan penglihatan yang begitu luar biasa, yang bertujuan supaya lewat penglihatan yang diberikan oleh Allah, Yohanes menuliskannya. Yohanes memberitakannya kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Supaya orang Kristen itu senantiasa kuat dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Dalam firman Tuhan ini dikatakan di sana, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil, yaitu jemaat-jemaat Efesus, jemaat Smyrna, dan 7 jemaat yang lainnya. Di mana ketujuh jemaat ini mewakili orang-orang percaya pada saat itu. Yohanes menuliskan penglihatannya ini untuk meneguhkan iman percaya mereka, supaya mereka tidak menjadi kecut atau tawar hati, supaya mereka jangan meninggalkan iman oleh karena penderitaan yang ada. Yohanes dengan segala penglihatannya, dia memberitakan Yesus Kristus. Dia menyampaikan bahwa kuasa Yesus Kristus melampaui segala kuasa yang ada di dunia ini. Melampaui kuasa raja-raja yang ada di bumi. Melampaui segala kuasa yang berusaha ingin membinasakan oleh orang-orang percaya. Maka Yohanes meyakinkan mereka untuk senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran Allah, untuk senantiasa tidak meninggalkan iman percayanya, untuk senantiasa tetap mendengarkan Allah walaupun penderitaan itu mereka alami. Kenapa? Karena Tuhan Yesus atau Allah yang mereka percayai, Allah yang mereka imani, Allah yang mereka ikuti, bukanlah Allah yang hanya terjadi atau Allah yang mati. Atau Allah yang hanya berkuasa hanya satu zaman. Tapi Allah di dalam Yesus Kristus, Dia adalah Alfa dan Omega. Yang artinya bahwa Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia yang melepaskan umat Tuhan dari
penderitaan Mesir. Dia yang melepaskan umat Tuhan dari penderitaan kerajaan Babel dan sekitarnya. Dia adalah orang atau Allah yang melepaskan umat Tuhan dari kuasa dosa. Artinya kekuasaan Allah melampaui segala zaman, segala abad. Maka Allah itu juga yang akan mampu melepaskan penderitaan bagi orang-orang percaya yang terjadi dalam zaman Yohanes abad pertama. Tentu Allah itu juga akan melepaskan penderitaan kita hingga sekarang ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kesaksian yang diberikan oleh Yohanes dari kebenaran firman ini, dia mengajak supaya orang-orang yang mengalami pergumulan tetap mengandalkan Allah di dalam kehidupan. Allah adalah Alfa dan Omega. Dia hadir zaman dulu, dia hadir sekarang, dia hadir akan datang. Bahkan dia pemilik alam semesta dan segala isinya. Karena itu percayalah Allah yang agung itu sendiri di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, apa yang harus kita imani dari kebenaran firman ini? Sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, dengarkanlah Tuhan maka kamu akan hidup. Yang pertama Bapak Ibu, dari firman ini kita mau diajak di dalam setiap pergumulan yang kita alami, di dalam setiap kemelut yang kita hadapi, kita harus senantiasa mau mendengarkan Allah, mau mendengarkan Tuhan. Dengan cara mendengarkan Tuhan di dalam setiap pergumulan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Maka kita akan mendapatkan kehidupan. Penderitaan yang kita terima, yang kita alami pada saat ini, itu adalah penderitaan yang sifatnya sementara. Maka kita harus percaya, karena penderitaan yang kita alami adalah penderitaan sementara. Ada sukacita yang akan diberikan oleh Yesus Kristus, Sang Alfa dan Omega itu, yang sifatnya tidak sementara, tapi yang sifatnya adalah kekal. Sekali lagi, ada sukacita yang diberikan oleh Kristus kepada kita, yang sifatnya tidak sementara tapi kekal. Maka kita mau diajak, dengarkanlah Tuhan di dalam kehidupanmu, dengarkanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dengarkanlah Tuhan di dalam setiap pergumulanmu, karena kemenangan akan senantiasa Tuhan berikan kepada kita. Kemenangan akan kita terima ketika kita mau mendengarkan Tuhan. Ketika kita memastikan hidup kita hanya Tuhanlah yang harus kita dengarkan. Yang kedua Bapak Ibu, yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dari firman ini kita mau diingatkan bagaimana adalah bahwa Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Allah atau Yesus yang Alfa dan Omega tidak di dalam pemahaman sesaat. Tapi kealfaan dan keomegaan Allah itu kekal di dalam kasih-Nya. Artinya Bapak Ibu, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia akan senantiasa mengasihi kehidupan kita. Dia akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita. Kasih Allah itu tidak pernah berhenti. Jadi walaupun kita mungkin menghadapi banyak penderitaan, walaupun kita mungkin menghadapi banyak tantangan, tapi kasih Allah itu benar-benar nyata bagi kita. Lewat keselamatan, lewat penebusan, lewat kebangkitan yang telah Yesus berikan,
Itu sebagai sebuah bukti bahwa kasih Allah itu begitu luar biasa, Bapak Ibu. Jadi kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dosa itu ditaklukkan. Kematian itu tidak lagi merajalela. Semuanya itu Yesus berikan kepada kita. Itu menunjukkan kasih-Nya. Mulai dari Allah menciptakan manusia, menempatkannya di Taman Eden, sampai Maranatha, kasih Allah itu benar-benar nyata bagi kehidupan kita. Lalu akan kita tanya dalam hati kita, bagaimana orang-orang yang tidak mau mempermuliakan nama Tuhan? Apakah mereka mendapatkan kasih Allah? Semua orang, baik orang jahat atau orang yang baik, tetap dikasih oleh Allah. Tapi orang yang jahat, kalau dia tidak mau bertobat, maka dia memilih kebinasaan di dalam kehidupannya. Tapi orang yang baik, orang yang hidup di dalam kasih Kristus itu, ketika dia menghidupin kasih itu, maka dia akan memperoleh kehidupannya kekal. Jadi bukan Allah yang ingin menjatuhkan manusia itu untuk dihukum dan dibinasakan. Bagi Allah sendiri, kenapa dia sampai mengutus anaknya Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini? Supaya jangan ada kebinasaan. Supaya orang diselamatkan. Supaya orang ditebus. Tapi banyak memang Bapak Ibu, dari orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus Kristus, dia menolak penebusan itu. Dengan melakukan hal-hal yang tidak baik dan yang tidak benar. Tapi lewat firman ini, kita mau diajak bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega. Bahwa Dia berkuasa di dalam setiap kehidupan kita. Dan Dia senantiasa mengasihi kehidupan kita. Oleh karena itu, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, penderitaan atau sukacita, tapi kita mau diajak untuk senantiasa terus mendengarkan Allah, terus mendengarkan Tuhan, terus hidup di dalam firman-Nya, supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Amin. Kita bersatu dalam doa. Termulia nama-Mu ya Tuhan kami. Benar ya Tuhan bahwa Engkau adalah Alfa dan Omega, yang tiada hentinya, terus mengasihi kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan, kami semakin memahami kasih-Mu yang tiada tara dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk hidup dalam kasih itu Tuhan. Sehingga kami tidak dihancurkan oleh pergumulan, tapi kami akan dikuatkan terus oleh Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.